Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Septiana, NIM 102. Di sini saya akan melihatkan suatu rancangan user interface dengan bahasa pemrograman CSS yang telah saya buat. Di sini saya akan menganalisis kode program yang telah saya buat dan menghasilkan tampilan seperti ini. Sebelumnya tampilan ini berasal dari kode program yang telah saya buat, yaitu gabungan dari HTML dan CSS. Mari kita lihat kode programnya. Berikut adalah kode program yang telah saya buat sehingga menjadi tampilan web seperti sebelumnya. Jadi saya menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS. Bahasa pemrograman CSS ini biasanya digunakan untuk desain-desain atau mempercantik tampilan dari HTML itu sendiri. Jadi, pada bahasa pemrograman CSS, saya meletakkannya pada tag head pada HTML, unsur head pada HTML. Di sini ada title untuk memberikan judul pada webnya, seperti ini. Sehingga judulnya akan muncul user interface seperti di atas ini. Lalu ada tag style. Tag style ini digunakan untuk meletakkan bahasa pemrograman CSS. Di sini ada beberapa yang telah saya buat. Jadi di sini di body ada beberapa properti dari bahasa pemrograman CSS. Ada background URL dan background size 1400 px yang memiliki fungsi yang berbeda-beda di setiap propertinya. Di background URL bg.jpg ini properti yang berfungsi untuk memberikan tampilan background dengan gambar sesuai keinginan kita. Nah, di sini bg.1jpg ini berasal dari folder yang saya punya. Jadi sudah ada di dalam datanya htdocs itu loh, yang berada di situ, jadi bisa diakses sehingga akan tampil background atau latar belakang sesuai dengan gambar yang kita lampirkan pada kode program ini. Lalu untuk properti background size ini berfungsi untuk memberikan ukuran pada latar belakang yang telah kita buat tadi. Latar belakang dengan ukuran 1400 pixel. Dari tampilan ini bisa kita lihat terdapat tampilan latar belakang yang berasal dari gambar yang telah kita buat, yang telah kita akses dan kita panggil dengan kode program. Lalu header, desain untuk header pada halaman web. Jadi header ini pada headernya web. Nah ini website, itu headernya web. Jadi pada header ini juga ada beberapa properti yang berbeda-beda. Properti pada header ada text align center. Properti ini berfungsi untuk memposisikan teks yang di dalam header itu diposisikan pada center atau tengah tampilan. Lalu ada margin top. Margin top ini properti yang berfungsi untuk memberikan batasan lembaran atau memberikan jarak margin pada tampilan web. Nah, pada margin top ini batasan yang dibuat itu margin yang atas. Jadi di atas itu ada jarak untuk teksnya header dengan ukuran 100 pixel. Lalu ada color. Properti color ini berfungsi untuk memberikan warna pada teks yang berada di header dengan kode warna 513918. Kemudian ada text transform uppercase. Nah,
properti ini berfungsi untuk memberikan font teks pada text header di dalamnya. Teks ini akan uppercase atau membuat teks tersebut akan menjadi kapital semua atau huruf besar semua. Lalu ada font family. Font family ini berfungsi untuk memberikan font, tipe font seperti Times New Roman, Comic Sans, Arial, dan lain-lain. Nah, pada header kita menggunakan font family yang Comic Sans MS. Lalu ada properti background color. Properti ini berfungsi untuk memberikan tampilan latar belakang dengan warna. Warna yang kita buat itu D84B27E, yaitu dengan kode warna ini. Untuk mencari kode warna ini kita bisa langsung browsing ke Google, lalu akan muncul bahwa kode ini adalah warna apa gitu. Lalu ada properti border. Properti border berfungsi untuk memberikan batas garis. Batas garis dengan ukuran 1 pixel yang bertipe border offset. Yaitu menjorok keluar, agak menjorok keluar bordernya. Lalu ada padding. Padding ini berfungsi untuk memberikan ruang space di sekitar konten. Jadi sebelum konten, sama halnya dengan margin sih, tapi agak beda. Mari kita lihat di tampilan webnya. Di sini kan di header seperti ada jarak dengan background colornya. Jadi ini jaraknya diatur dengan padding, dengan kode program properti padding tadi. Lalu ini website, ini merupakan font family yaitu Comic Sans MS. Lalu ini background colornya seperti ini dan teksnya warnanya bukan hitam saja tapi seperti agak coklat kehitaman. Selanjutnya kita ada H3. Jadi H3 ini nanti untuk tag H3 akan ada style dari CSS di dalamnya. Terdapat properti padding sama halnya tadi di header. Lalu ada margin right, yaitu memiliki batas jarak margin atau di lembarnya itu sebesar 25px. Ini margin right berarti batasannya ke kanan, lebih ke kanan. Lalu margin left memberikan margin di sebelah kiri sebanyak 50px. Lalu text align justify ini memberikan teksnya itu rata tengah, memberikan font teks, memberikan tampilan teks dengan rata tengah. Nah, habis itu ada tag P, desain untuk tag P. Apabila kita menggunakan tag P, maka akan ada desain seperti ini dengan CSS, ada property padding, margin right, margin left, text align, justify, hampir sama dengan H3. Karena H3 dan P ini nanti di HTML-nya akan tampil sebagai isi dari tampilan web. Isi yang dimaksud itu ini, bagian penjelasan ini. Lalu ada nav footer ULLI, LIA, A dan A. Ini berfungsi untuk navigasi atau menu yang bisa hyperlink. Di tampilan webnya contohnya yang ini ya, beranda tentang kontak ini berfungsi untuk hyperlinknya nanti. Tapi tidak bisa ke hyperlink tentang karena belum kita atur untuk itu. Lanjut. Nah, terdapat property color, background color, height ini ukuran sama dengan width. Height ini lebih ke tingginya. Lalu ada A ini yang untuk hyperlink, memiliki properti warna seperti berikut. Ada div, background, lalu footer. Footer itu
lawannya dari header. Kalau header ada di atasnya, kalau footer berada di bawah tampilan web. Nah, seperti ini. Ini footer. Jadi, footer itu ada font size dengan 80%, lalu padding dengan ukuran seperti berikut. Setelah beberapa style dari CSS telah kita kode programkan di bagian head, mari di bagian body untuk tampilan HTML kita bisa menerapkannya apabila kita memanggil header yang telah kita buat di head akan muncul di tag gini, maka akan mengatur sesuai dengan desain yang telah kita rencanakan sebelumnya. Ini website, beranda tentang kontak. Nah, untuk tampilan header, mari kita lihat di tampilan webnya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Ini website dengan beranda tentang kontak. Dengan latar belakang warnanya dan teksnya warnanya begini. Yang bisa hyperlink juga memiliki warna latar belakang juga dan warna teks. Selanjutnya ada tag H3 yang telah kita definisikan tadi di style atau di head yang style tadi, COVID-19. Ini untuk judul. Lalu ada P untuk isi konten. H3 sama P ini merupakan isi konten yang telah kita buat tadi yang banyak, yang isinya emang dan didesain sedemikian rupa dan menghasilkan tampilan web seperti ini. Ini justify, rata tengah, rata ke sini, rata semua. Memiliki margin, jadi tidak memojok sekali untuk di sini karena kita sudah memberikan ukuran margin teks pada konten kita. Dan ada gambar di sini juga di bagian isi. Jadi semua ini yang putih ini yang untuk penjabaran coronavirus ini termasuk isi yang telah kita buat dengan unsur H3 dan P yang kita buat di style juga. Lalu yang terakhir ada footer. Footer ini telah kita buat di tampilan webnya seperti ini. Yang di bawah ini memiliki background color, tampilan latar belakang seperti ini warnanya, lalu dengan teks kecil seperti ini. Jadi hubungan HTML dan CSS bahasa pemrograman ini tuh dua-duanya untuk tampilan website. Jadi untuk CSS sendiri untuk mempercantiknya atau membuat seperti user interface pada umumnya. Lalu untuk HTML hanya sebagai tampilan webnya langsung. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.